Shalom, saudara-saudara. Selamat pagi. Selamat berbakti di Maranatha. Sebelum kita memulai acara ini, kami minta Tuhan turut campur tangan dalam acara ini. Tahun 2000 sudah akan hampir kita lalui. Tapi kasih setia Tuhan selalu menyertai hidup kita dan tak pernah berubah. Mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Bapa kami yang sangat baik, yang selalu melindungi dan menjaga kita dengan kasih-Nya. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu dan pimpinan ibadah ini dari awal sampai akhir. Pakai hamba-Mu, Pastor Cornelius Ritiau yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan benar, dan kami terapkan dalam hidup kami. Ajar kami mentaati firman-Mu dan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Shalom everyone, selamat pagi, puji Tuhan. Karena berkat kasih Tuhan, kita boleh berada di sini bersama-sama dengan kalian semua. Saya Lydia Ritiau, ini Pak Cornelis Ritiau. Kami ingin memuji Tuhan dengan beberapa lagu. Kami ada 3 buah lagu. Karena minggu ini minggu Natal, kami akan menyanyikan lagu-lagu Natal. Kita akan menyanyi lagu yang pertama, Oh Holy Night. Puji Tuhan. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found its way. Oh, he, 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 oh, he,
is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine, oh, night Puji Tuhan. Lagu berikutnya kita akan menyanyi In Excelsis Deo. Dari pulau dan benua kita mendengar terlalu terus lagu pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyanyi lagu ini bersama-sama. Angels we have heard on high, singing sweetly through the night, and the mountains in reply, echoing their brave delight. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, He whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu lagi. Kita menyiapkan hati kita supaya firman Tuhan bisa menolong hidup kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam hari Natal ini. Mari kita menyanyi lagu itu, Silent Night, Holy Night. Holy
Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi ini? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan sekali lagi untuk share dengan kawan-kawan di sini dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara di rumah. Mudah-mudahan minggu-minggu ini kita punya spirit of Christmas. Amin. Ada spirit of Christmas, sukacita. Walaupun kita dalam keadaan musim dingin di ada sukacita pagi ini. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan sekali lagi untuk share. Maaf, tadi kesalahan teknis. Jadi sekali lagi, selamat pagi. Kita akan menikmati minggu-minggu ini hari kelahiran Tuhan Yesus dan Natal. Bapak Ibu, saya akan share firman Tuhan, mungkin tidak lama ya karena waktu dan sebagainya. Jadi pada satu hari ada seorang anak kecil, ya kira-kira berumur 10 tahun begitu ya. Dia sedang duduk-duduk melihat halaman depan. Di situ ada seorang tukang rumput sedang memotong rumput, dan anak ini dia menikmati tukang rumput ini. Dia perhatikan, wow, mudah-mudahan saya kalau besar nanti mau coba-coba memotong rumput. Jadi ada tukang rumput ini, dia mempergunakan satu mesin pemotong rumput, dalam bahasa Inggris dikatakan lawn mower gitu ya. Jadi anak ini dia melihat dengan saksama, dia perhatikan, wah si bapak yang potong rumput asik gitu ya. Tapi tiba-tiba anak kecil ini melihat ada gundukan tanah di tengah-tengah halaman ini, seperti itu gundukan tanah. Matanya tertuju kepada itu. Ternyata gundukan tanah itu adalah tempat di mana semut bersarang. Sering lihat ya, pernah lihat ya, semut di tanah gitu banyak. Jadi keluar masuk, ada barangkali ratusan semut begitu keluar masuk. Ada satu gundukan lubang. Anak ini melihat, dan dia melihat, wah. Lantas dia melihat si tukang rumput ini. Kelihatannya mesin ini pemotong rumput akan menuju ke semut-semut ini. Lantas dia berpikir, wah ini saya mesti kasih tahu ini semut-semut ini. Supaya mereka selamat gimana, supaya pindah apa bagaimana. Lantas dia tidak bisa memberhentikan tukang rumput ini. Lantas anak ini bangun, dia duduk, dia apa itu orang Jakarta bilang, disamperin ya, semut-semut ini. Dia berteriak, Bapak Ibu. Hei semut, minggir, minggir. Kamu bisa mati semua. Itu ada tukang rumput, ada lawn mower. Kamu kelindes mati semua. Semutnya acuh aja gitu. Bahasa Jakarta cuek. Dia teriak lagi, makin lama makin dekat. Hei minggir, minggir. Nanti kamu mati semua gitu. Ini ada bahaya ini. Lawn mower ini mesinnya kan besar gitu, kamu bisa mati. Wah, anak ini makin berteriak, makin kencang. Tapi semutnya sepertinya cuek aja gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa berkomunikasi dengan semut ini? Supaya mereka bisa mengerti bahwa ada bahaya sedang mengancam mereka dan mereka bisa mati ini. Akhirnya dia berpikir, wah, mudah-mudahan nih kalau saya bisa menjelma menjadi semut-semut ini begitu. Saya bisa merubah hidup saya supaya saya menjadi semut, supaya saya berbicara dengan mereka, supaya saya berkomunikasi dengan mereka bahwa ada bahaya maut, kalian akan mati gitu. Dia berpikir begitu. Tetapi akhirnya ceritanya ini hanya ilustrasi, Bapak Ibu. Anak ini mengatakan, oh, kalau saya bisa menjadi sama dengan semut ini,
saya yakin saya bisa menolong mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, amin. Jadi kita akan langsung masuk kepada judul dari firman hari ini, seperti saya katakan tadi, yaitu judulnya God became man. Allah menjadi manusia. Sekali lagi, God became man, Allah menjadi manusia. Saya ada kira-kira 4 poin dengan cepat, dan saya akan menjelaskan bukan arti daripada Natal, tapi maknanya. Makna daripada Natal. Kalau kita tanya seluruh manusia di dunia ini, kamu tahu nggak Natal itu apa? Mereka bilang, oh ya kita tahu, orang Kristen merayakan Natal, tapi maknanya, amin? Maknanya. Seperti saya katakan tadi, anak kecil ini, dia berteriak untuk menyelamatkan semut-semut ini. Dan dia tidak mampu, dan dia berpikir, saya harus menjadi sama seperti semut-semut ini. Untuk saya bisa berkomunikasi, berbicara, mengatakan bahwa ini ada satu bahaya yang sedang mengancam mereka. Oleh sebab itu, saya akan jelaskan hari ini tentang mengapa Allah menjadi manusia. Poin pertama, first point, Natal terjadi karena adanya apa? Bahaya dosa. Christmas happens due to the dangers of sin. No sin, no Christmas. Tidak ada dosa, tidak ada Natal. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, Natal itu bukan kebetulan. Natal terjadi karena manusia ini sedang dilanda oleh satu bahaya, seperti tadi tukang rumput itu, namanya bahaya dosa. Jadi Allah melihat dari surga. Dia sudah berteriak-berteriak sejak zaman dahulu. Melalui nabi-nabi. Semua sudah dikasih tahu. Ada bahaya yang sedang mengancam manusia. Akhirnya setelah ribuan tahun. Lantas Tuhan mengatakan, wah ini repot juga, dia katanya. Lebih baik kami harus menjadi manusia. Untuk bisa berbicara langsung dengan manusia. Dengan mengatakan bahwa ada satu bahaya dosa. Coba kita lihat Roma 3 ayat 23. Kita baca, karena berapa banyak semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Seperti tadi sebut, semua ini akan dilanda. Semua orang. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Amin. Jadi karena kita semua berdosa dan kita kehilangan kemuliaan Allah, apa yang Allah harus lakukan untuk penyelamatan kita? Jikalau dia tidak harus menjelma menjadi manusia. Amin. Kita ini repot manusia. Ada orang katakan, Pak Ritya, saya mau hidup kudus itu susah. Ya memang susah. Karena selama kita ada dalam tubuh ini, ada peperangan dalam diri kita. Peperangan roh dan daging ini. Yang mana yang menang kita tidak tahu. Kadang-kadang berubah-ubah gitu. Itulah manusia. Coba kita lihat ayatnya, Roma 3 ayat 11 sampai 14 dan ayat 18. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini firman Tuhan. Tidak ada seorang pun. 12, next verse. Semua, katakan semua orang. Semua orang telah apa? Menyeleweng
Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah kita manusia. Next verse, 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Sounds familiar? Saudara pernah difitnah? Saya sering difitnah dulu, tapi saya cuek aja gitu ya. Verse 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah, serapa. Inilah kita, manusia. Semua orang sudah berdosa dan semua orang sudah menyeleweng. Ingat, ada bahaya mengancam manusia. Verse 18, ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Looks familiar? Biarpun hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi berbicara kepada manusia, they don't care. Mereka berpikir, nggak apa-apa. Walaupun bahaya ini mengancam. Akhirnya Tuhan akan datang. Tapi sebelum datang, saya akan kasih tahu pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah, bahwa dosa itu ada upahnya. Setiap orang yang berbuat dosa, ada sanksinya. Amin. Seperti saya pernah khotbah bulan lalu, tidak. Melanggar perintah Allah ada sanksinya. Coba kita baca Roma 6:23 bagian A saja. Sebab apa, saudaraku? Upah, katakan upah. Upah dosa ialah maut. For the wages of sin is what? Death. Jadi kalau Anda dan saya berbuat dosa, itu ada sanksinya. Sanksinya berat. Sanksinya apa? Maut. Seperti saya katakan tadi, death. Bahasa Inggris, kematian. Seperti orang ini, tukang rumput menghantar, ini orang bisa mati. Karena dosa. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan main-main dengan dosa. Apa artinya maut? Apa artinya terpisah, death? Artinya dosa ini memisahkan kita dari Allah secara rohani. Ingat saya pernah ajarkan, Adam melanggar dia mati, bukan badannya, dia hidup 930 tahun, ingat? Tapi yang mati rohaninya. Saudara dan saya, kalau kita tidak dibereskan dosa ini, kita akan terpisah dari Allah selamanya. Secara rohani. Terpisah dari Allah. Saudara mau hidup terpisah dari Allah? Siapa yang mau hidup terpisah dari Allah? Siapa yang mau hidup tanpa Allah? Tadi kan dikatakan kita ini sangat bandel manusia gitu. Jadi kita akan, sebelum kita masuk kepada poin mengapa Tuhan Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, kita tanya dulu poin nomor 2, poin number 2. Siapakah Tuhan Yesus Kristus? Who is Jesus Christ? Nah, Bapak Ibu, ini masalah. Saya seorang penginjil. Saya sudah keliling dunia. Setiap saya pergi di pasar-pasar, di mal-mal, di mana saja, kalau saya tanya seseorang, saudara kenal Tuhan Yesus Kristus? Mereka semua katakan tahu, kenal. Mereka hampir semua katakan ya. Kita tahu. Tapi saya tanya, apakah Anda tahu apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan sedang lakukan? Mereka bilang, I don't know. Tapi mereka tahu. Nah, kita harus tahu siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu. Seluruh agama, mereka menyangkal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan seluruh agama. Nah, Kristen bukan agama, Bapak Ibu. Kristen bukan agama. Kristen adalah hubungan relasi kita pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu Kristen. Saya katakan semua agama. Mereka menyangkal siapakah Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Yohanes 1 ayat 1. Baca yang keras. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Baca yang keras. Dan firman itu adalah Allah. Firman. Jadi firman yang bersama dengan Allah, firman yang bersama dengan Allah,
firman ini adalah apa? Allah. Sekali lagi saya mau jelaskan Bapak Ibu. Alkitab saya mengatakan bahwa firman ini adalah Allah. Saya terus terang sebagai hamba Tuhan yang sudah lama melayani Tuhan, sesungguhnya saya tidak sangat peduli dengan semua kitab-kitab suci agama apapun di dunia ini yang tidak mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Karena Alkitab saya mengatakan firman itu adalah Allah. Hanya kitab Alkitab mengatakan firman itu adalah Allah. Saya katakan ini supaya saudara tahu ulang-ulang, supaya saudara mengerti bahwa firman yang bersama dengan Allah, Tuhan, firman itu adalah Allah. Walaupun seluruh Alkitab suci, kitab-kitab suci di bumi ini tidak mengakui itu. Dan saya tidak terganggu. Percaya, Anda percaya atau tidak percaya, itu urusan Anda dengan Tuhan. Ngerti? Anda percaya bahwa firman itu adalah Allah atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan Anda dengan Tuhan. Coba kita lihat ayat 14 ya, the 14. Baca, firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu di rumah. Walaupun kitab-kitab suci seluruh agama di muka bumi ini mengatakan Tuhan Yesus bukan Allah, firman Alkitab saya mengatakan dia adalah Allah dan dia menjelma menjadi ini Natal. Bukan pohon terang. Bukan Santa Claus. Saya taruh di Facebook. Allah itu Allah yang cemburu. Cemburu api. Kalau saudara masukkan Santa Claus di acara Natal, saudara dan saya menghina Tuhan Yesus. Ada sanksinya. Amin. Saya taruh di Facebook. Tetapi kita manusia ini bandel. Kita pikir Natal itu center class. Santa Claus. Sekali lagi Bapak Ibu. Firman itu adalah Allah dan firman yang Allah itu menjelma menjadi dan dia hidup bersama kita. Seperti tadi anak kecil ini, sekarang Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengatakan kepada kita, hey, lu orang bisa mati. Karena bahaya dosa. Maut. Itu makna Natal. Bukan tanggal 25 Desember. Kita sendiri nggak tahu kapan Tuhan Yesus lahir. Tidak ada orang tahu harinya. Hanya kita manusia membuat 25 Desember. Tapi bukan itu Kristus. Allah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk berbicara dengan kita. Untuk berkomunikasi dengan kita. Bahwa kita ini sedang dalam keadaan bahaya. Ada amin Bapak Ibu? Coba kita baca Matius 1:20-23 Matthew. Tetapi ketika ia, yaitu Yusuf, tahu Yusuf ya, suaminya Maria, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan, katakan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan nampak kepadanya Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, itu Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Allah sendiri. Allah Bapa Anak Roh. Oke, next verse. 21 katakan, ia, yaitu Yesus, anak ini akan, Maria akan melahirkan anak laki-laki. Ada orang tanya saya, Pak Ritio, itu Yesus laki apa perempuan? Bodoh ya. Iya tidak?
Apa dia? Seorang laki-laki. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan anak laki-laki. Dan engkau menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah, baca yang keras, dialah yang akan apa? Baca. Menyelamatkan siapa? Umatnya dari apa? Dosa mereka. Ini kelahiran Tuhan Yesus. Jadi, kita bahas ayat 22 dulu. Hal itu terjadi supaya genaplah difirman Tuhan oleh Nabi, ayat 23, Stephen. Baca saudara-saudara dengan saya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Yang berarti Allah. Baik atau bersama kita. Yesus yang dikandung oleh Maria itu adalah firman. Dan firman itu adalah apa? Allah. Yang dilahirkan melalui Bunda Maria. Dan bapaknya bukan Yusuf. Bapaknya dilahirkan secara Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Jadi Yesus itu dikandung oleh Allah sendiri. Maria hanya sebagai surrogate, dipakai oleh Tuhan karena dia seorang yang wanita yang muda dan perawan dan segala, saudara tahu cerita itu. Dan yang penting saya mau kasih tahu Bapak Ibu di sini, malaikat Tuhan, saya tanya, malaikat Tuhan yang asli bohong nggak? Malaikat Tuhan mau bohong nggak sama Yusuf? Malaikat Tuhan kata kepada Yusuf, Yusuf, kamu akan menamakan dia siapa? Yesus. Saudara perhatikan. Yesus ini yang akan apa? Menyelamatkan umat manusia dari apa? Dari dosa. Itulah Christmas. Itulah Natal. Ingat? Menyelamatkan. Jadi Tuhan harus menjadi sama, harus menjelma menjadi manusia untuk apa? Menyelamatkan manusia dari apa? Dosa. Bukan Santa Claus. Bukan Santa Claus. Saya kalau ada dulu kami di gereja kami dulu Santa Claus mah saya usir masuk gereja. Apa itu? Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Bapak Ibu, bukan saya. Kamu akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Siapa yang dimaksudkan? Yesus. Saya kurang peduli agama apapun di dunia ini yang mengatakan kalau Yesus bukan Allah. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Karena Alkitab saya jelas mengatakan makna Natal namanya Yesus. Malaikat yang suruh kasih tahu namanya Yesus. Bukan Maria yang kasih nama. Yesus. Dia yang akan menyelamatkan Anda dan saya dari kita punya dosa. Upah dosa adalah maut. Kita tidak ada pilihan lain. Terima Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, waktu dikatakan Yesus, saya udah mulai semangat lagi dia. Namanya Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi, malaikat, lihat mulut saya, malaikat tidak mengatakan bahwa namanya adalah Buddha. Sudah dengar? Alkitab saya, Alkitab Anda, malaikat Tuhan tidak mengatakan kepada Yusuf, engkau akan menamakan dia Buddha. Betul apa salah? Engkau tidak akan menamakan dia Muhammad. Betul apa salah? Saudara respon. Firman Tuhan tidak bilang, malaikat tidak bilang. Atau engkau akan menamakan dia Konghucu. Atau malaikat Tuhan kata, engkau akan menamakan dia Mahatma Gandhi. Atau pendeta. Atau gereja. Atau kelenteng. Atau kuburan-kuburan.
atau kuil-kuil. Engkau akan menamakan dia Yesus. Dan dia adalah Immanuel, artinya apa? Bukan Muhammad, bukan Buddha. Allah sendiri menyertai kita sampai saat ini. Itulah Natal. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia ingin berbicara dengan saudara dan saya. Kita sedang dilanda satu bahaya yang lebih berbahaya dari COVID-19. Saya taruh di Facebook sering. Orang-orang Kristen, orang seluruh dunia, mereka takut dengan coronavirus. Takut memati. Takut. Tetapi seluruh dunia, bahkan orang Kristen, tidak takut dengan dosa virus. Sin virus. Mana yang lebih berbahaya? Coronavirus apa dosa virus? Kalau saya lebih takut dosa virus. Karena dosa virus akan memisahkan saya dari Allah selamanya. Amin. Amin. Saya akan bereskan dengan Tuhan. Poin nomor 3. Oke, mengapa Tuhan Yesus menjadi manusia? Why did Lord Jesus became man? Become man. Wrong spelling. Inggris ya. Why did and then become. Oke. Kenapa? Sungguh-sungguh kalau Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu, ini kita ini orang Indonesia. Siapa yang orang Indonesia? Cohen orang Indonesia? George, kita semua orang Indonesia. Bapak Ibu di rumah orang Indonesia? Betul? Saudara aku ya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, asli. Saya lahir di Indonesia. Nah ini lucu sekali. Kalau kita perhatikan cerita ini lucu, saya akan kasih tahu. Kita hampir seluruh orang Indonesia, saya tahu ini. Hampir seluruh orang Indonesia percaya kalau setan bisa menjelma menjadi gondoruo, betul? Percaya nggak kawan? Belum pernah lihat, tapi dengar orang Indonesia nih, setan bisa menjelma menjadi kuntilanak. Setan bisa menjelma menjadi babi ngepet. Betul? Di Indonesia nih, setan bisa menjelma menjadi tuyul. Setan bisa menjelma menjadi ular siluman, begitu ya. Atau buaya siluman. Ini kita orang Indonesia percaya. Bahkan orang Kristen. Orang Kristen percaya. Setan, setan bukan Tuhan. Setan adalah malaikat. Hasil ciptaan yang melawan Tuhan. Setan bukan Tuhan. Nah setan bukan Tuhan, tapi dia bisa menjelma menjadi kuntilanak. Dan kita percaya. Setan yang bukan Tuhan bisa menjelma menjadi ular siluman. Kita percaya. Setan yang bukan Tuhan bisa menjelma menjadi Nyi Roro Kidul. Kita percaya. Hati-hati kamu ke Nusa Kambangan tuh. Nyi Roro Kidul, Lautan India. Kita rasa, oh iya benar ya. Hati-hati kamu lewat jembatan ini harus klakson. Kasih makan. Taruh babi. Ini kita orang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tidak percaya Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi bisa menjelma menjadi manusia. How many of you get it? Allah menciptakan segalanya yang lebih besar dari malaikat. Menjelma manusia, diprotes. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Bodoh sekali kan kita orang Indonesia ya. Bodoh tidak kok. Kita bodoh mesti disekolahin kali ini. Orang Indonesia. Oh, haleluya. Beri pujian buat Tuhan Yesus nih, saya lagi khotbah nih, jangan diganggu ya. Andre, terima kasih Andre. Saya lagi semangat nih ya, saya lagi dingin-dingin, udah pakai baju begini lagi nih. Nah,
Itu Tuhan Yesus. Tapi sebelum saya perkenalkan Tuhan Yesus, saya mau perkenalkan saudara dulu, siapa ini si setan ini? Yang bisa menjelma menjadi kuntilanak. Dan kita percaya. Halo? Saya mau kasih tahu siapa dia. Supaya kita ini tahu. Ini kebanyakan kita orang Indonesia, kita tahu kuntilanak, tapi kita nggak tahu setan siapa. Tuh. Ngapain lu orang ke Gunung Kawi? Cuma numpang nanya. Ngapain ke Kelenteng? Numpang nanya. Untuk apa kita ke Kelenteng? Karena kita percaya. Ada roh-roh setan. Orang mati senolong kita. Aneh tidak? Aneh tidak? Saya memperkenalkan kepada Anda, Bapak Saudara, siapa setan? Menurut kitab suci, menurut Alkitab. Saya tidak peduli Alkitab apapun di dunia ini, agama kasih tahu. Tapi Alkitab saya mengatakan setan itu siapa, saya kasih tahu sekarang. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10a. Ini setan. Pencuri atau setan itu, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dia datang, katakan hanya. Katakan hanya. Hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saya kasih tahu, ini Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ada Allah. Dia kasih tahu, lu orang mau tahu siapa setan? Dia datang, cuma ada 3 hal. Dia mau mencuri, dia adalah pencuri. Oke, dia adalah apa? Pencuri. Dia adalah apa? Pembunuh. Dan dia adalah pembinasa. Tapi Alkitab saya mengatakan, Yesus datang supaya kita jangan binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Itu setan. Coba kita lihat, dia punya kuasa, Bapak Ibu. Jangan main-main sama setan. Dia punya kuasa. Kisah 26, next verse. Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, ini kepada Rasul Paulus, aku akan mengasingkan engkau. Ini Tuhan mengatakan setelah dia bertobat jatuh dari kuda, ingat mau ke Damsyik. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka bangsa-bangsa lain. 18 kita baca. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari baca yang keras, dari apa? Kuasa. Dari apa? Kuasa. Iblis berbalik kepada Allah. Yesus. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bapak Ibu saya kasih tahu. Ini Yesus berbicara kepada Paulus. Saya utus kamu supaya orang-orang ini dilepaskan dari kuasa iblis. Dan mereka datang kepadaku. Kepada Allah. Siapa? Yesus. Jangan main-main sama dosa. Orang tanya, Pak, kan cuma sedikit. Dosa sebesar apa untuk membuat kita menjadi orang berdosa? Seperti ada cerita kami dulu di Long Beach. Ada ibu-ibu, dia angkat tangan, dia protes sama khotbah saya. Dia bilang, Pak, tapi kan kita cuma sedikit-sedikit. Saya cuma bilang jangan berdosa main gamble. Saya tidak pernah main gambling. So, ini hanya mengatakan ya, dia protes. Pak, kan kita main ini lotre cuma sedikit aja gitu kan. Oke, saya setuju sedikit. Terus saya tanya, ibu punya anak perempuan nggak? Iya, sebesar SMA. Saya tanya ibu, tiba-tiba anak ibu pulang. Dia kasih tahu ibu, dia katakan, Mama, aku sedikit hamil. Apa bedanya sedikit hamil dengan hamil besar? Hamil dia hamil. Ibu ini, masuk diam. Aku orangnya begitu. Saudara, dosa kecil, dosa besar, tidak ada bedanya. Tidak ditulis, kalau kamu berdosa kecil, upahnya maut. Enggak ada maut. Kalau kamu dosa besar, baru maut. Tidak ditulis, ya tidak? Ditulis tidak? Halo? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu iblis punya kuasa. Sampai sekarang seperti saya khotbahkan bulan lalu, ini COVID-19 segala yang terjadi ini semua pemerintah, ini pekerjaan iblis. Pekerjaan setan
yang menggocokkan kita orang-orang kudus. Ingat saya khotbah kemarin minggu lalu? Inilah orang Kristen. Kita ini gak yakin kalau kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Lu kira Yesus mati di kayu salib buat apa? See? Haleluya. Kita harus tahu kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia. Kenapa dia datang? Kita tahu iblis punya kuasa, betul tidak? Bahkan saya pelayanan di Kalimantan, Pak ada santet. Emangnya gue takut sama santet? Amin. Ada kuasa Pak, Bapak dari jarak jauh bisa ditembak, Bapak kelenger. Kok saya nggak pernah kelenger? Kami masuk di desa Sigi, Kalimantan. Pendetanya, ini pusat santet dari seluruh Kalimantan Tengah. Dipikir, saya takut. Saya bilang, malaikat berdosa masuk neraka, saya berdosa jadi anak Allah, diampuni. Amin. Saudara tahu, saya katakan tadi, kenapa Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia. Baca ini. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa, baca yang keras ya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Baca yang keras. Untuk inilah anak Allah, siapa? Tuhan Yesus menyatakan diri. Baca yang keras, yaitu supaya apa? Ia membinasakan perbuatan iblis. Ada amin? Ada amin? Ingat saya dari tadi bilang, ada tukang rumput, memotong rumput, anak ini tidak bisa, kamu ada bahaya maut. Ini harus dilenyapkan bahayanya. Ini harus dikasih tahu semut-semut ini. Ini harus dikasih tahu bahwa kalian harus jaga diri apa bagaimana supaya terhindar dari lawnmower ini. Nah Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia. Dia kasih tahu sama kita ada bahaya dosa. Ini permainan iblis. Lantas Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Firman Tuhan mengatakan salah satunya untuk membinasakan semua apa? Perbuatan iblis. Tapi kita orang Indonesia kita percaya sama kuntilanak. Kok gak ada amin? Kok diam aja? Emang gue, I'm telling you the truth. Saya suka mengatakan yang benar. Orang pikir, Pak Rita tuh kalau khotbah keras, enggak ngasih tahu yang benar. This is the most wonderful day of the year. Karena apa? Pada pesta, mall, dansa-dansi, band. Itu Natal. Itu satu penghinaan bagi Tuhan Yesus. Yang meninggalkan surga, menjelma, menjadi seperti semut. Bahkan Alkitab mengatakan lebih rendah dari malaikat. Dan kita pesta pora karena Natal. Kita joget-joget. Lu mau kasih gua kado apa? Gua kasih lu kado. Emang yang ulang tahun siapa? Itulah kita. Manusia udah nyeleweng semua. Udah gak takut Allah. Makanya saya kasih tahu, mudah-mudahan kita masih ada di sini tahun depan. Ada amin. Seneng gak dihotbahin begini? Fon seneng gak Fon? Saya gak suka ngebohongin orang. Saya gak suka ngap ngomongnya kacau. Lu baca aja sendiri. Tuhan Yesus meninggalkan sorga yang mulia. Comfort zone. Ditinggalin. Jadi manusia lahir di kandang Bethlehem. Kalian lahir di mana? Rumah sakit. Lahir di kandang. Saya mau bilang istri saya kalau hamil lagi, kalau ini joke aja. Kalau Hani, anak kita nanti yang satu lagi, kita lahirin di kandang kerbau yuk. Mau nggak? Dia lahir untuk Anda dan saya. Untuk berbicara, dikasih tahu. Relax, aku datang hantam semua perbuatan iblis. Supaya kamu apa? Selamat. Karena iblis, dosa masuk. Ingat, tidak ada dosa, tidak ada Natal. Itu makna. Boleh saya katakan, tidak ada setan, nggak ada Christmas. Tidak ada setan, tidak ada Tuh. Jangan bilang, it's the most wonderful day of the year. Yuk, pesta pora. Yuk.
Bapak Ibu, kenapa juga Tuhan Yesus datang? Saya sudah katakan, ini dosa ada bahaya. Tuhan tahu. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Coba kita baca next verse. Lukas 5 ayat 32. Ini dia datang untuk apa? Coba lihat. Katakan, aku, Yesus, datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kita akui kita semua sudah berdosa. Tidak ada orang yang benar, semuanya lew yang betul. Firman Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus datang nih. Untuk apa dia datang? Untuk apa adanya Natal? Untuk apa kita merayakan Natal? Untuk apa Tuhan Yesus datang? Ini jelas. Aku, Yesus katakan. Yesus yang ada Allah, dia katakan, aku datang. Jadi semut, jadi manusia. Bukan untuk cari orang benar. Aku cari kalian yang berdosa. Supaya kalian bertobat. Bukan saya yang ngomong Bapak Ibu. Bukan saya yang ngomong. Itu salah satu faktor kenapa ada Natal. Kenapa dia menjelma menjadi manusia. Dia cari kita orang berdosa. Dia cari siapa? Kita orang berdosa supaya kita Ingat saya bilang tadi, dosa kecil, dosa besar tetap apa? Dosa. Saudara mau menjudi silakan, saudara mau segala macam mencuri segala. Ingat, Tuhan tidak suka pendusta. Firman Tuhan katakan. Mazmur 5 ayat 6 katakan, Tuhan jijik dengan pendusta. Katakan jijik. Silakan saudara mau bohong. Silakan saudara mau berdusta. Silakan saudara mengaku Kristen. Silakan saudara ke gereja. Tapi saudara wajah berdusta, saudara dan saya menghina Christmas. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang, Yesus katakan Allah, untuk memanggil orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Dan mereka tidak dihantam dengan upah dosa yang adalah apa? Itu Natal. Saudara kok nggak tepuk tangan ya? Heran juga saya. Aku udah semangat. Ya, poin terakhir. Take it. Allah menjadi manusia atau Yesus Kristus untuk membawa orang-orang percaya masuk surga. Waktu saya sudah habis. Saya cepet aja. Saya tahu. Sorry nih ya. Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Betul? Siapa yang katakan ini penting? Bikin ekstra 5 menit Bapak tidak apa ya di rumah. Karena ini penting. Ini pernah nonton TV, nonton film India segala macam sampai 2 jam kita nggak nonton bola 2 jam kita nggak. Saya kasih tahu 5 menit saya penting. Saya kalau duduk firman Tuhan mau seharian sama saya ngobrol 4 jam Polonias 4 jam, jam 12 Bapak pagi saya ngobrol firman Tuhan. Karena saya tahu apa? Penting. Amin. Cuma ngasih tahu maaf, tapi terima maaf kalau kelebihan. Tapi poin terakhir, Allah menjadi manusia atau Yesus Kristus untuk membawa orang-orang apa? What? Ada orang hamba Tuhan ngomong di mimbar. Oh kita nggak usah terima Tuhan Yesus lagi. Nggak usah percaya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan karena Allah mengasihi dunia. Seluruhnya. Jadi kita udah beres. Dia memberikan untuk kita semua. Beres. No. Ini orang pendeta udah terkenal ngomong. Saya kasih tahu. Keselamatan diberikan untuk seluruh dunia. Tetapi bukan seluruh dunia sudah selamat. Anda dan saya harus percaya. Memilih. Bertobat tadi. Oke, coba kita lihat Yohanes 14. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Tante mau masuk surga enggak? Oh saya udah tunggu Tuhan ini malam saya masuk surga kalau boleh. Jangan bunuh diri ya. Lalu masuk neraka. Di surga tuh nggak ada tempat orang pembunuh diri gitu. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Gelisah nggak? Apalagi COVID ya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Sama. Allah, aku sama. Oke? Itu Tuhan Yesus. Next verse. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Orang percaya. Next 3.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, katakan, aku datang kembali dan membawa siapa? Kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rumah Bapa di sorga. Kita masuk sorga. Ada orang bilang orang percaya nggak masuk sorga. Ada orang khotbah pendeta, orang percaya bisa masuk neraka. Bodoh. Karena firman Tuhan mengatakan neraka tempat iblis, bukan orang Kristen. Apalagi lahir baru. Next year saya khotbah kalau diundang lagi ya. Diundang lagi nggak nih kira-kira? Terserah ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui. Sekali lagi Bapak, namanya Yesus, bukan Muhammad, bukan Buddha, bukan Siddhartha Gautama, bukan segala macam, bukan Joseph Smith, bukan segala macam. Namanya Yesus, aku jalannya. Aku jalannya. Ada amin? Apa aplikasinya? Saya selesai. Kok saya bilang saya selesai, saudara nggak amin? Selesai. Jadi kita mau aplikasinya apa, saudara-saudara khotbah semacam ini? Saya tahu bukan saya arogan. Memang orang bilang Pak Rito tuh kalau khotbah tuh begitu. Enggak, saya kasih tahu yang benar. Mungkin hamba-hamba Tuhan, oh kita senang pulang, telinganya senang. Kayak Q-tip Injil. Udah sampai rumah, saudara pakai Q-tip, besok dipakai lagi enggak? Oh Q-tip udah ada congeannya gitu, oh simpan besok pakai lagi, enggak? Itulah Q-tip, orang senang sini. Besok gak dipakai Injil firman. Saya kasih tahu bukan yang ini beneran nih. Nih kita tutup nih. Oke. Kalau masuk surga, apa aplikasinya? Next verse. Ini terakhir. Iya, Yesus datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi orang kepunyaannya sendiri tidak menerima dia. Dunia menolak dia. Agama menolak dia, saya katakan tadi. Ayat 12. Tetapi, berapa banyak? Semua orang menerimanya Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mau jadi anak Allah tidak? Yaitu mereka yang apa? Percaya. Bagaimana saudara menjadi Kristen? Terima Tuhan Yesus. Bukan papa mama, bukan dari keturunan. Ayat 13 membuktikan. Orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah dan daging, bukan pula sejarah jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu, saya akan tutup. Firman Tuhan mengatakan, hari ini, bukan besok, hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini. Kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, biar masuk gereja 100 tahun, saudara belum diselamatkan. Jadi anak Allah, hari ini, itulah Natal. Tuhan Yesus datang. Amin. Siapa yang merayakan Natal? Nah sekarang saya tanya, kita tahu Natal adalah apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Birthday-nya siapa? Yesus. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mau kasih kado, kalau ada ulang tahun kan ngasih kado, ya enggak Tante? Kado buat apa gitu? Kalau kita mau kasih kado buat Tuhan Yesus, kira-kira kado apa yang terbaik bisa kita kasih buat Tuhan Yesus di musim Natal ini? Beritakan Injil, boleh. Apalagi? Kado. Hari ini. Karena dia datang untuk dosa kita. Dia mau dosa kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kita memberitakan Injil untuk orang-orang bertobat dari dosa. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya kasih dosa saya seluruh tiap hari. Kasih dosa-dosa saudara yang paling banyak, kasih buat Tuhan. Itulah hadiah ulang tahun Tuhan Yesus yang dia mau. Karena dia datang untuk itu. Kalau saya bilang sama anak saya, ulang tahun saya, nanti kamu beliin mobil ya. Itu saya mau, tapi Tuhan Yesus gak minta mobil. Tuhan Yesus mau dosa saudara dikasih. Siapa yang memberikan dosa? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang lebih jelas lagi ya Tuhan. Apa itu makna Natal? Engkau menjelma menjadi manusia, Bapak Surgawi. Allah menjelma menjadi manusia. Bukan hanya untuk pesta pora, bukan hanya untuk segala duniawian, tapi engkau menjadi manusia untuk membinasakan dosa-dosa yang melanda manusia, karena upah dosa ialah maut.
Saudara berkata dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Saya bertobat supaya saya tidak mendapat upah maut. Sampai aku mau bersama Engkau Tuhan Yesus. Bahkan pakai aku menjadi alatmu untuk memberitakan Injil. Supaya banyak orang tidak usah mati tanpa Tuhan Yesus. Di dalam namanya kami berdoa. Semua katakan, God bless you guys. Haleluya. Terima kasih. Saudara-saudara, apa saudara-saudara sudah menikmati firman Tuhan pada pagi ini? Kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak dengan sembarangan, tetapi Dia mau menyelamatkan kita. Kita mau bertobat dan kita mau menyerahkan dosa-dosa kita dan mau Tuhan Yesus datang untuk mengampuni kita dan mau menyelamatkan kita semua. Mari saudara, kita juga mengingat juga bahwa hari Jumat ini tanggal 25 jam 4 sore di gereja Betani ini akan dirayakan perayaan Natal, hari kedatangan Tuhan Yesus. Mari saudara, kita rayakan, siapkan hati kita, bukan dengan pesta pora, tetapi dengan kesediaan hati kita untuk mengingat kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Saudara, jangan lupa juga untuk membuat conservation pada Andre atau Foni, ya, saudara, untuk memberitahukan saudara akan datang. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk berdoa sama-sama untuk doa syafaat. Saudara, kita mulai. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, apabila kami bisa merayakan juga Natal pada hari Jumat. Tuhan siapkan panitia yang bersusah payah untuk menyiapkan, dan biarlah kiranya Tuhan menyertai dalam perayaan ini supaya kami juga dijauhkan daripada hujan maupun dalam cuaca yang jelek ya Tuhan. Biar kiranya kami dapat sungguh-sungguh merasakan dengan hikmat bahwa Tuhan datang untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pemberian Tuhan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami, untuk kesembuhan daripada Cilusi dan Kolukas untuk matanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan ginjal daripada Mike, Kohandi dan Ko Yongki dan Santi Ritiau. Doa kami juga Tuhan sempurnakan untuk kesembuhan si Liani, Yakobus dan papinya Feby dalam recovery ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Ciing, Hermina, Tante Juliana, Ai Vivi dan Trace dan Christina dan Om Tim, Pak Sugianto dan istri yang saudara kami ini yang sudah lanjut, biar kiranya diberi semangat untuk menghadapi kehidupan dan beri sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat semua di Maranatha, di mana saja berada ya Tuhan, biar kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami satu persatu, tetapi tangan Tuhan yang selalu menopang kami dan memberi kekuatan dan berkat yang selalu dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ya Tuhan, hidupan kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa ini. Amin. Terima kasih Kohen. God bless you. Luar biasa. Kita harus banyak berdoa Bapak Ibu. Khusus di akhir-akhir ini. Harus banyak berdoa. Harus. Saya anjurkan. Saya berdoa. Saya berdoa setiap hari. Doakan semua keluarga kita. Oke? Bukan hanya berdoa saja. Kita harus melayani Tuhan. Amin. Saya mengucap terima kasih. Tifoni, terima kasih. Ko George, semuanya. Andre, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sekali lagi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, waktu kita merayakan tanggal 25 hari apa ya, Jumat ini ya. Saya udah banyak acara 25 hari Jumat ya. Ingat, kita bukan merayakan Santa Claus. Oke? Keluar, buang itu Santa Claus dari ibadah kita. Allah cemburu, tidak ada ilah lain. Ingat, jangan pun berpakaian apa model-model Santa Claus. Ingat, jangan kasih kesan bahwa kita merayakan Santa Claus. Jangan. Saya hanya kasih himbauan, jangan.
satu penghinaan buat Tuhan Yesus. Oke? Jadi dengan itu, di rumah kita juga, hanya itu. Saya mau kasih tahu, saya terbeban untuk kasih tahu kita semua ini. Dengan melalui media ini. Saya kasih tahu keluarga saya semua. Oke? Anak-anak, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami akan berpisah. Tapi sebelumnya kami mohon Engkau memberikan kami berkat-berkat rohani. Karena semua yang turun dari surga adalah berkat rohani. Bukan materi ya Tuhan. Supaya kami pulang. Bukan hanya mendengar firman-Mu. Tapi kami memeliharanya Tuhan. Dan melakukan. Itulah orang yang berbahagia. Tuhan Yesus katakan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, mari kita tadahkan tangan kita bersama. Kita akan menerima berkat dari surga. Kiranya segala kasih dari Bapa, kasih yang selamanya, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah selesai, kasih yang sangat agape. Ya Tuhan, Yesus dengan segala anugerahnya. Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Penebus dosa kami. Kekasih jiwa kami. Dan persekutuan. Bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan, God bless you. Tuhan berkati. Selamat Hari Natal. God bless you. Kita akan nyanyikan lagu terakhir. Immanuel. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu kalau bisa yang hadir. Oke, kita tunggu kode dari Andre. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu. Saya mau kita nyanyi dengan suara keras ya. Maranatha. Puji Tuhan. Pak Cornelis, terima kasih untuk firman yang kita sudah dengar. Biar firman itu boleh menguatkan kita dan boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Dan terakhir kita akan menyanyi lagu Maranatha sebelum kita pulang. Terima kasih. Sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Sambutlah Dia Raja, segala suku, kaum dan bahasa. Nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.